tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, suara kebenaran. Babe Aldo Backup bersama gue Babe Aldo, sang kartun sejati asli hakiki, pakai banget, anti radikal, bebas, anti PKI, yang selalu cinta NKRI, yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Viva Republik Indonesia. Kalau gue kadrun emang napi sih. Kapan sih berhentinya kadrun? Tepong, kapan berhentinya? Berhenti, kita bersatu demi Indonesia. Viva Republik Indonesia. Gitu. Stop perpecahan. Makin dipecah-pecah kita gara-gara yang begitu. Yang penting nyampaikan kebenaran. Mau kadrun kamu, cebong selama kebenaran untuk NKRI, insya Allah itu yang akan kita cintai. Setuju nggak lo? Setuju lah, masa enggak? Oke guys, di cuaca yang pancaroba, ya kan, udara nggak enak, polusi udara ya, polusi udara. Kalau gue sih ngerasanya kalau badan nggak enak sekarang emang tingkat polusi udara itu di Jakarta dan Indonesia ini memang lagi buruk polutannya ya. Jadi buat kalian yang sakit-sakit karena polusi udara, banyakin minum air putih ya, jaga kesehatan, dan jangan lupa minum nih Kustul Hindi. Ya, di deskripsi video ada nomor telepon yang bisa kalian hubungin. Dan insya Allah yang sehat dari kita Allah jaga sehatnya, mudah-mudahan sehat yang bertakwa. Dan juga yang sakit mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Konten gua kali ini ngeri-ngeri sedap juga sih. Ya emang konten gua banyak kan ngeri-ngeri sedapnya ya. Gue udah sebulan aja 2 kali strike ya. Tapi ini nggak tahu gue di strike apa kagak ya. Insya Allah nggak ada ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan informasi yang luar biasa. Ini agak penting nih. Penting semua sih ya sebenarnya. Dan sebelum konten ini gue mau ngasih tahu, alhamdulillah MPR ya udah ada web resminya. Habis gini kita launching ya web MPR, jadi babe-mpr.com. Nah, insya Allah segera launching. Di situ kalian bisa pengaduan sama-sama, bersuara sama-sama, bisa bercerita. Ya, jadi kita menginginkan kebaikan bagi bangsa ini. MPR itu adalah Majelis Penderitaan Rakyat, artinya kita menampung penderitaan rakyat. Ya kan, ada gedung yang namanya sama tapi banyak tutupnya pintunya ya. Kalau yang MPR ini insya Allah kita sama-sama bahu-membahu demi Indonesia, demi masyarakat Indonesia, tanpa baju politik, tanpa partai politik. Ya, kita sebisa mungkin saling membantu dalam koridor hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Penderitaan Rakyat itu gerakan moral dan insya Allah segera launching. Ya, salah satunya ini gua ngajak entah praktisi hukum, entah LSM, entah mahasiswa yang lihat video gue ini. Ada apa di sini, Be? Nih, yang pertama gue mau tampilin adalah video dari Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa, dengan segala hormat saya reaksi videonya Mbak Najwa ya. Ada potongannya sih ya, potongan sebentar aja ini, 2 menit. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 orang ya, dari Satgas Covid, dari manajemen hotel, dan dari keamanan juga. Mereka bilang kalau anak saya positif Covid. Jadi ini malam-malam diketok rame-rame begitu ya, terus bilang nggak boleh pulang karena anak positif gitu. Betul, Mbak. Jadi ini diceritakan sama Mbak Najwa ya. Jadi ada wawancara di tempat Mbak Najwa, ada keluarga korban, pasien ya, anak gitu dijemput malam-malam positif Covid. Kita dengerin ceritanya ya. Dan mereka bilang harus ke rumah sakit. Setelah itu harus karantina 14 hari. Tapi kita ngotot untuk PCR ulang
dan kita minta lab yang lain, tapi mereka bilang nggak bisa, kata mereka. Karena itu PCR hasilnya udah fix gitu, sudah. Oke, PCR hasilnya udah fix. Kenapa orang nggak boleh ke lab yang lain? Itu alasannya apa? Nah, ini buat para praktisi hukum yang seperti ini melanggar hukum nggak sih? Kenapa pasien nggak diberikan pilihan? Dokter aja ada pilihannya, giliran lab nggak boleh ada pilihan. Dan dari video Mbak Najwa ini, gue juga melakukan riset akhirnya. Nah, enggak, alasan itu apa? Kenapa nggak boleh? Nah ini, jadi alat PCR sendirinya udah diaudit belum? Nah ini untung ada video Mbak Najwa nih. Nanti kalian akan melihat, gue melakukan riset gitu. Gue juga tes PCR akhirnya. Kalian akan terkejut melihat hasilnya nih. Ini dulu kita habisin. Fix hasilnya. Terakhir mereka datang lagi jam 10, akhirnya nggak bisa di lab lain, dan akhirnya harus di lab yang sama. Dan kemudian akhirnya setelah tes ulang, ternyata negatif begitu ya? Betul Mbak, dites lagi di hari yang sama. Di lab yang sama? Hasilnya negatif. Lab yang sama hasilnya negatif. Nah, di lab yang sama hasilnya negatif. Ada yang merasakan itu ya? Nah, ini potongan doang nih. Dari video Mbak Najwa ini, ya mungkin nggak ada hubungan sih. Cuman gue nemunya setelah gue ngelakuin hal yang sama gitu. Gue pengen ngeriset. Karena bagi gue, ilmiah itu kalau diketahui, kalian pernah sekolah ya? Iyalah, banyak yang pintar sekolah kok. Dokter-dokter kan sekolah ya dok. Diketahui, ditanya, dijawab. Gue ngelihatnya perdebatan ini sekarang itu cuma di masalah jawaban sama yang ditanya itu kan COVID. Jawabannya bagus semua, tapi itu pun menimbulkan perdebatan. Tapi kita nggak pernah tahu diketahuinya ini bener apa enggak gitu. Nah kalau alat PCR-nya aja begitu, pernah nggak diaudit nih alat PCR? Nah ini buat para praktisi hukum LSM yang melihat video gue ini. Nih kita ada bukti-bukti ya, kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil. Ini kalau alat PCR-nya udah pernah diaudit apa belum? Ini penting nih. Kalau nggak ada yang nyambut nih, gua cari sendiri nih. Karena gua alhamdulillah ya, gua merasa warga negara Indonesia yang harus hidup di negara ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Gue berhak tahu dong itu alat PCR gimana. Jadi ini nih cuplikan video gue waktu gue di PCR nih. Nah tuh waktu masih numpang mobil tuh di PCR. Nah ini juga nih penemu PCR namanya Kerry Mullis, Mbak. Nah penemu PCR Kerry Mullis, Mbak. Gue ajarin. Saya nggak tahu. Kesian, cuman begitu doang. Nih. Nafas nggak enak rasanya digituin tuh. Nih masuknya ke dalaman. Nggak boleh gue. Iya Mbak. Sebenarnya gue 5 kali tes, cuma yang satunya nggak terdokumentasi, dan itu gue atas biaya pribadi, pengen tahu gue. Dan subhanallah hasilnya nih guys. Yang pertama nih, ini coba gue gedein ya. Mana tuh? Ya, 2 Agustus 1159 itu ya. Hasilnya negatif ya. SARS-CoV-2 nya negatif. Ya, itu yang 1159. Terus sekarang yang ini positif. Positif 1348 ya.
Ini jam 10-nya. Ini negatif. Ya. Ini jam berapa nih? Gua gedein dulu. Gua nggak ngurutin sih tadi masangnya. Apa-apa ya. Ini positif, hasil result kalau positif. Jam berapa nih? Gedein biar nggak salah. Jam 8. Positif, negatif, positif, negatif. Jadi negatif, positif, negatif, positif. Alat ini pernah diaudit gak sih? Ingat loh, kalau PCR-nya salah, maka diagnosanya salah, maka penanganannya salah, maka protokolnya salah, maka kebijakannya salah. Kemana kami harus mengadu kalau begini? Adakah yang bisa membantu masyarakat? Dan gue lihat dari video Mbak Najwa itu juga, gue nggak sendiri. Ayo bersatu kita. Kemana ini? Harus gimana kita? Adakah praktisi hukum yang bisa membantu? Adakah pejabat yang masih mau membantu? Adakah orang-orang yang punya hati nurani yang masih mau membantu? Masyarakat kalian begini keadaannya cuma gara-gara alat PCR yang masuk ke Indonesia, yang kita belum tahu audit fungsinya gimana. Ini gue berharap ada yang bisa. Dan di MPR insya Allah ini apa ya, menjadi pion gitu. Bersiaplah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dari alat ini. Jangan zalim. Itu bayar alatnya itu mahal itu. Kita ya paling murah 700 sekian. Dan itu gimana ceritanya alat bisa mendeteksi virus dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan kalaupun begitu, kenapa alatnya beda-beda hasilnya? Dan dari keterangan video Mbak Najwa tadi, kenapa nggak boleh pindah lab, nggak boleh punya lab pembanding? Ini harus kita satukan suara kita. Kita akan lakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sama-sama kita nantikan. Siapa yang akan bertanggung jawab masalah ini? Kita akan bersuara dengan hukum. Kita bukan pemberontak. Kita masyarakat Indonesia yang mau merdeka. 17 Agustus sebentar lagi. Kita harus merdeka. Kita harus merdeka. Minimal kita merdeka dari pandemi ini. Itu alat, tanggung jawab siapa? Tunggu. Kita akan lihat gerakan berikutnya. Kita mau kemana? Bangsa ini mau kemana? Gue cuma ingetin. Andai kata ada yang manggil gue nih ya, dari video gue ini gue akan maju. Kebenaran gak takut diinvestigasi. Kebenaran gak takut untuk diadu argumentasi. Majelis Penderitaan Rakyat, Babe bersama Majelis Penderitaan Rakyat akan mencoba membongkar ini. Kita mau cari yang benar yang mana. Mana para ahli? Percuma ngomongin virus, percuma ngomongin obat, percuma ngomongin vitamin. Kalau alat ini sendiri belum pernah diuji. Waktu diuji sama orang kayak gue begitu. Dan sudah ada video-video lainnya. Gue ngajak semua elemen masyarakat bergabung yuk. Kita bersuara yang cantik. Kita bukan mau memberontak. Kita merindukan kemerdekaan dan kebenaran. Ingat guys, demi Allah, diam gak merubah apa-apa. Diam gak merubah apa-apa. Makin susah. Ayo dong, yang mau pandemi ini segera berakhir, sama-sama kita bersuara. Gak cuman bersuara, kita akan sama-sama bergerak dengan hukum yang berlaku. Dengan hukum yang berlaku. Karena kita bukan pemberontak. Ayo mikir, ayo cerdas, ayo berani, ayo jujur, ayo bahu-membahu. Sama-sama masyarakat. Ayo kita sama-sama. Bismillah. Mudah-mudahan Indonesia segera merdeka dari pandemi. Allahu Akbar. Merdeka. Viva Republik Indonesia. Gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waridha wal inayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab lu, tanggung jawab. Andai kata lu nggak takut tanggung jawab akhirat nih, kita mau tuntut sampai tanggung jawab dunia dulu. Siapa yang bener yang begini ya? Cari yang bener dong, tanggung jawab lu.